وعجلت إليك رب لترضى. وعجلت إليك رب لترضى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu bi ihsan. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an sekalian, menghafal Quran atau membacanya secara umum adalah mudah. Akan tetapi bukan berarti orang bisa melakukannya dengan asal-asalan, semaunya, karena ia adalah sesuatu yang sangat mulia. Tentu sepatutnya kita melakukannya dengan persiapan yang baik. Apa saja yang harus kita persiapkan? Mental, media, dan metode. Kita singkat saja untuk lebih mudah diingat, 3M. Sebelum kita membahas tentang persiapan menghafal Quran, sekiranya Anda berkenan, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe, juga tanda suka, atau juga lonceng notifikasi pada channel ini. Persiapan yang kedua adalah persiapan media menghafal Quran. Maksudnya adalah faktor-faktor pendukung yang memudahkan proses dan tujuan menghafal Quran. Media yang dimaksud adalah yang pertama, waktu. Kita harus dapat mengalokasikan waktu dengan baik dan memilih waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal Quran. Terkait dengan alokasi waktu, ini juga bisa dihubungkan dengan komitmen yang kita buat dalam menghafal Quran. Misalnya, kita tentukan untuk setiap hari sekian jam dari sehari untuk membaca menghafal Quran. Atau periodik lain, misalnya dalam seminggu kita tentukan berapa hari untuk menghafal Quran. Hal itu bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita atau progres yang kita rasakan dalam menjalaninya. Kita juga harus memahami waktu-waktu terbaik untuk menghafal Quran. Dan waktu yang paling baik untuk menghafal Quran adalah waktu menjelang subuh atau dini hari dan setelah salat subuh. Kemudian pada pagi hari, waktu duha adalah waktu terbaik yang kedua untuk menghafal Quran. Setelah itu, membaca Al-Quran atau menghafal Quran bisa dilakukan setelah istirahat siang menjelang waktu asar atau setelah asar. Tapi dengan catatan, di situ ada kailulah atau istirahat sejenak pada waktu siang hari. Terkait dengan alokasi waktu, ada sudut pandang yang salah yang seringkali dibuat oleh seseorang, yaitu tidak ada waktu luang. Ini seringkali dijadikan orang sebagai kendala dalam menghafal Quran. Padahal sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang dua nikmat yang menipu manusia atau melalaikan manusia adalah waktu luang. Ketika seseorang memiliki banyak waktu luang, umumnya orang tersebut cenderung berleha-leha hingga rasa malas dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ketika sudah terjebak pada kondisi demikian, sulit dilepaskan ketika ingin mengalihkannya kepada Al-Quran. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki banyak aktivitas keseharian, tetapi menyadari atau memiliki keinginan untuk menghafal Quran, dia akan merasakan hasrat yang besar untuk menghafal Quran. Dari situ juga kemudian dia akan menentukan waktu, mengalokasikan waktu, memilih waktunya dengan baik. Persiapan yang kedua adalah persiapan tempat dan alat pendukung dalam menghafal Quran. Tempat yang dimaksud yang pertama adalah tempat yang representatif untuk memenuhi adab dalam menghafal Quran, yaitu menghadap kiblat. Apa yang harus dipersiapkan menyangkut tempat adalah kenyamanan untuk membaca Al-Quran. Kenyamanan terkait dengan penerangan, sirkulasi udara, minimnya gangguan-gangguan yang bisa menghalau proses menghafal Quran. Ketika penerangan tidak memadai, kemungkinan mata akan lebih cepat kelelahan. Demikian pula dengan sirkulasi udara. Kita juga bisa menggunakan perangkat lain yang mendukung hafalan, yaitu menggunakan rekal atau meja yang bisa menempatkan Al-Quran pada jarak yang ideal atau cukup pada pandangan kita. Persiapan media yang ketiga adalah memilih mushaf.
Mushaf yang beredar di negara kita sangat beragam. Salah satu yang menjadi kendala orang dalam menghafal Quran adalah perbedaan tata letak dalam cetakan Al-Quran. Maka dari itu, prinsipnya, sebelum Anda memulai menghafal Quran, tentukan mushaf yang memiliki tata letak yang tetap. Dalam hal ini, kami sampaikan bahwa mushaf yang memiliki tata letak yang tetap itu terdapat pada layout mushaf resmi Utsmani atau mushaf Madinah. Untuk saat ini di negara kita juga sudah banyak diterbitkan mushaf dengan layout mushaf Madinah. Ciri-ciri mushaf Madinah bisa dikenali dengan mudah dari jumlah halamannya. Seluruh halamannya berjumlah 604. Setiap halaman mushaf resmi berjumlah 15 baris dan tidak ada ayat melompat pada halaman berikutnya. Al-Quran seperti ini sering disebut dengan Quran pojok. Dan untuk saat ini kita juga bisa memilih layout mushaf Utsmani yang dikemas khusus untuk para penghafal Quran. Persiapan yang ketiga adalah persiapan metode. Yang kami maksud di sini adalah pemahaman tentang kaidah dasar, metode dan teknis di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah mengenal metode yang akan digunakan dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Di antara metode yang banyak digunakan adalah metode pengulangan. Anda juga bisa melihat pada kanal kami dengan tajuk bimbingan menghafal surat-surat pendek. Di sana bisa dijadikan contoh bagaimana metode pengulangan di dalam menghafal Quran. Teknik lain yang digunakan dalam menghafal Quran ada talaki atau simai. Di sana orang yang menghafal Quran diminta untuk mendengarkan bacaan orang yang membimbingnya atau orang lain, kemudian mengikutinya dan menghafalkannya secara bertahap. Ada juga yang menggunakan metode imla, yaitu metode penulisan ayat-ayat Al-Quran. Yang tak kalah penting juga di dalam teknik atau metode menghafal, menyegarkan kondisi di saat proses hafalan itu berlangsung. Ada sedikit orang yang mengalami gangguan kantuk, kelelahan, atau menurunnya konsentrasi pada saat dia menghafal Quran. Untuk menyegarkan kondisi itu bisa dilakukan dengan olah nafas yang terdiri dari ritme menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkannya dalam hitungan tertentu. Dilakukan berulang-ulang dan setelah itu kembali memulai hafalan Quran. Teknik lain adalah dengan kalibrasi pandangan. Kalibrasi pandangan di sini dilakukan dengan menatap objek yang berada dekat di mata secara bergantian dengan objek yang jauh dari mata. Anda bisa melakukannya dengan teknik posisi jari seperti ini, menempelkan jari telunjuk di hidung, kemudian secara bergantian menggantikan pandangan antara jempol dan objek di seberang jempol sekitar 3 atau 4 meter jauhnya. Itu dilakukan berulang-ulang sebelum kemudian hafalan dilanjutkan. Dari persiapan metode juga adalah mengenal kaidah bacaan Al-Quran. Ada banyak kaidah tasyin atau hukum-hukum tajwid, mulai dari pelafalan huruf sesuai makhraj, kemudian sifat-sifat yang melekat pada huruf, kemudian ada penyempurnaan pelafalan pada berbagai posisi huruf itu sendiri dengan perubahan harakatnya atau kedudukannya dan lain-lain sebagainya. Teknisnya kita bisa mengikuti kaidah bacaan ini dengan meniru bacaan imam salat, imam-imam masjid, dan untuk sekarang juga kita bisa mengakses dengan mudah bacaan imam-imam salat baik dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau para ahli qiraah, para hafidz. Kita bisa mengikuti bacaannya secara berulang-ulang sampai sama persis. Untuk lebih lanjutnya, maka lebih sebaiknya kita mempelajari kaidah apa saja yang ada pada ketentuan melafalkan huruf-huruf Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sebagai solusi mudah di dalam memenuhi persiapan metode ini yang meliputi metode menghafal dan kaidah bacaan Al-Quran, kita bisa memenuhinya dengan mengikuti daurah atau majelis-majelis hafalan atau mengikuti bimbingan hafalan bersama seorang mursyid
hafalan Quran. Di bawah bimbingan atau dalam komunitas, kita bisa saling membagi pengetahuan tentang bagaimana membaca, bagaimana proses menghafal Al-Quran dilakukan. Di sana juga kita bisa mendapatkan motivasi, koreksi, dan lain-lain sebagainya, sehingga dapat diantisipasi kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam membaca Al-Quran, yang biasanya ketika kesalahan itu terjadi pada proses menghafal, seseorang cukup kesulitan untuk mengkoreksinya di kemudian hari. Demikian hal-hal yang patut kita persiapkan untuk menyongsong satu aktivitas yang istimewa, yang sangat utama, yaitu menghafal Al-Quran, untuk memenuhi niat yang utama, yaitu niat menggapai ridho Allah, dan itu dilakukan dengan sesuatu yang sangat mulia, yaitu kalam Allah. Semoga yang kami sampaikan, khususnya bagi Anda yang baru memulai menghafal Quran, bisa semakin memantapkan maksudnya dan menjadi modal yang cukup untuk bisa istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Secara umum, semoga yang kami sampaikan menjadi ilmu bermanfaat. Namun sebelum kami tutup sesi kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, dan apabila masih ada yang tidak jelas atau Anda memiliki saran pandang, kritik yang perlu disampaikan kepada kami, silakan menyematkannya pada kolom komentar. Hal tersebut tentunya merupakan dukungan yang sangat besar bagi kami untuk dapat lebih mengembangkan kanal ini dan memberi manfaat lebih luas, insya Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an